Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuni Tasyan dengan NIM 23329133. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pendidikan yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi keuangan. Dapat kita lihat, administrasi keuangan merupakan proses pengelolaan yang terstruktur dalam suatu organisasi atau individu yang mencakup semua kegiatan terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan. Tujuan utama administrasi keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, serta untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bersama. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pengumpulan dana, pencatatan transaksi keuangan, pengeluaran, pelaporan keuangan, dan analisis keuangan. Administrasi keuangan ini juga baik membantu organisasi mencapai stabilitas finansial, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai target jangka panjang yang telah ditetapkan. Materi berikutnya yaitu B, tujuan administrasi keuangan. Administrasi keuangan dalam dunia pendidikan memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas. Tujuan ini yaitu dapat memastikan penggunaan dana sekolah seoptimal mungkin untuk mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Yang kedua yaitu akuntabilitas dan transparansi. Tujuan ini menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak di sekolah. Yang terakhir yaitu mencegah penyalahgunaan. Tujuan ini bisa meminimalisir risiko penyimpangan atau penyalahgunaan dana sekolah melalui sistem dan pengawasan yang ketat. Dari ketiga tujuan ini saling terkait dan harus terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang sehat, efektif, dan akuntabel. Baiklah, materi berikutnya yaitu C, proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini yaitu dapat menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah, yang biasa disebut yaitu RAPSI, yang transparan, aspiratif, partisipatif, dan akuntabel. Yang kedua yaitu penggunaan. Menjalankan anggaran sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan. Ini melibatkan pemisahan tugas yang jelas antara ordonator dan bendahara untuk meminimalisir penyelenggaraan. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala dan transparan kepada pihak yang berkepentingan dalam sekolah. Materi berikutnya yaitu D, yang mana perencanaan anggaran. RAPSB disusun di awal tahun ajaran dan memuat semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. RAPBSB harus berdasarkan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu harus transparansi, yaitu informasi anggaran terbuka dan mudah diakses.
Yang kedua yaitu aspiratif, yang mana memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Dan yang ketiga yaitu partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Yang keempat yaitu akuntabel, yaitu bisa dipertanggungjawabkan kerjaannya. Materi berikutnya yaitu yaitu penggunaan anggaran, pemisahan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu otorisator, yang mana itu pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang menyebabkan penerimaan atau pengeluaran keuangan Yang kedua yaitu ordonator, yaitu pejabat yang diberikan kewenangan untuk menguji usulan program dan menentukan prioritas anggaran. Dan yang terakhir yaitu bendahara, yaitu pejabat yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang berdasarkan ketersediaan anggaran. Dan materi berikutnya yaitu F, yang mana pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran dalam dunia pendidikan memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel. Laporan penggunaan dana yang dibuat secara berkala dan disampaikan kepada pihak-pihak seperti pimpinan sekolah, sumber dana, dan personel sekolah, menunjukkan bagaimana dana digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Transparansi dalam laporan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan. Hal ini dapat dicapai melalui yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Transparan proses perencanaan melibatkan semua pihak terkait, seperti dewan sekolah, guru, dan orang tua. Diskusi terbuka membantu menentukan prioritas penggunaan dana dan memastikan semua pihak memahami tujuan yang dibuat. Yang kedua yaitu penggunaan dana efisien, yaitu dana sekolah harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam organisasinya. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban yang jelas. Laporan penggunaan dana harus dibuat secara berkala, yang jelas dan mudah dipahami. Laporan ini harus mencakup semua aspek penggunaan dana, termasuk sumber dana, tujuan penganggaran, dan hasil yang bisa dicapai dalam laporan ini juga harus disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Materi berikutnya yaitu G, pengawasan keuangan. Terdapat beberapa mekanisme pengawasan keuangan. Yang pertama yaitu pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua yaitu pengawasan fungsional, yaitu pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan keuangan, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang disebut dengan BPK. Dan yang terakhir yaitu pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan oleh orang tua murid dan masyarakat. Dari materi-materi yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan yaitu administrasi keuangan dalam dunia pendidikan merupakan proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Tujuan utama dari administrasi keuangan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan penggunaan dana yang dibuat secara berkala sangat penting untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti pimpinan sekolah, sumber dana, dan personel sekolah guna membangun
Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.